Metode think pair share yang sudah pernah kita laksanakan. Pertama, kalian akan think terlebih dahulu nantinya, kemudian pair bersama teman-teman kalian di breakout room. Itu ada 2 orang per roomnya, atau bisa jadi 3 orang kalau ganjil, ya mungkin juga sendiri ya, nanti nggak bisa diskusi. Dan dilanjutkan dengan sesi sharing. Dan untuk rekapannya di mana, Stad? Ada di Padlet. Linknya sudah saya share di Google Classroom. Jadi silahkan dibuka Google Classroom-nya. Silahkan dibaca juga materi yang sudah saya share-nya, ada video juga di situ. Dan ada Padlet yang kita pakai hari ini untuk merekap hasil jawaban dan diskusi dari cerita dilema 1 dan 2. Oke. Please kindly respect and appreciate to each other. Don't forget to turn on your camera. It will be much appreciated. Silahkan nyalakan kameranya. Itu sangat saya apresiasi sekali. Kesungguhan kalian pada saat pembelajaran ini terlihat pada saat kalian sedang menyalakan kamera. Kecuali koneksinya buruk. Ini adalah untuk civic education, the green. Di sini ada yang green ya. And for English academic ada yang orange di sini. Orange words. And for civic education, the indicators it's resuming the meaning of national resurrection and youth pledge in Indonesian independence. Jadi kita akan membahas juga tentang national resurrection, kebangkitan nasional, dan youth pledge, Sumpah Pemuda, and presenting the result of a study of meaning of national resurrection and youth pledge with confidence. Kita lagi coba di mana kita sekarang merepresentasikan hasil pembelajaran kita tentang kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Jadi kita berikan apa sih maksudnya, apa sih maknanya, apa sih nilai-nilai dari Sumpah Pemuda dan kebangkitan nasional, and compiling a report and presenting the result of a study of the meaning of the national resurrection and youth pledge with confidence. Yang nantinya kalian akan sharing hasil diskusi kalian dengan percaya diri ya. Jadi selesai pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa mensintesiskan dan mengaplikasikan kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda di kehidupan sebagai warga negara maupun sebagai masyarakat. Kamu bisa tahu gitu kan, kebangkitan nasional itu buat apa sih? Sumpah Pemuda itu buat apa sih? Kita peringati terus, tapi apa sih nilai-nilainya gitu ya. The empathy value, increasing the student awareness regard to the community, improvement and responsibility as citizen and communities. Jadi meningkatkan rasa tanggung jawab kalian sebagai warga negara dan warga masyarakat. Jadi kalian meningkatkan muda di kehidupan sebagai warga negara maupun sebagai masyarakat. Kamu bisa tahu gitu kan, kebangkitan nasional itu buat apa sih? Sumpah Pemuda itu buat apa sih? Kita peringati terus, tapi apa sih nilai-nilainya gitu ya. The empathy value, increasing the student awareness regard to the community, improvement and responsibility as citizen and communities. Jadi meningkatkan rasa tanggung jawab kalian sebagai warga negara dan warga masyarakat. Jadi kalian meningkatkan tumbuh kembang dan kreasi masyarakat. Keywordnya masih sama, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, semangat perjuangan, persatuan dan cinta tanah air. And give some of your comment or idea after you watching this video. Oke, Yazid, kabarin aja ya. 3, 2, 1. Inilah video joget ala Jakmat yang sedang viral dan menjadi perbincangan warganet di Situbondo dalam sepekan terakhir. Aksi remaja berpakaian seragam ala siswa sekolah dasar merah putih ini nekat berjoget di tengah jalan saat lampu merah tengah menyala. Dengan iringan musik, 4 remaja ini berjoget santai ala Jakmat. Aksi mereka pun viral di dunia maya. Bahkan beragam komentar kecaman pun bermunculan hingga menyayangkan aksi mereka dilakukan di jalanan.
Namun aksi keempat remaja ini berhasil dipergoki polisi hingga akhirnya berbuntut panjang. Mereka pun harus menjalani pemeriksaan di unit Laka Lantas Polres Situbondo guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapan polisi mereka mengakui melakukan joget di tengah jalan untuk membuat konten sosial media. Karena sudah ada kejadian yang sama untuk mengantisipasi agar tidak ada perbuatan pemuda-pemuda kita yang membuat TikTok kah atau joget-joget di tempat yang tidak sepantasnya. Jadi hal ini tidak pantas dilakukan di jalan raya ataupun traffic light karena membahayakan. Usai menjalani pemeriksaan, polisi pun memanggil orang tua keempat remaja dan membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur. Berikan komentar dari video tersebut. Apa sih yang kalian lihat? Orang joget-joget di zebra cross waktu lampu merah. Orang joget-joget di zebra cross waktu lampu Tiket merah. Katat apa ngomong? Konten dat. Masih Halilintar juga pernah datat. Atta Halilintar pernah. Di Halilintar. Oh iya. Tunggu di mana Tat? Kenapa? Yang raya Tunggu juga. di mana? Jogetnya. Kurang tahu saya. Saya baru tahu malah. Deh, yang tahu diem aja. Di mana ya, Pak? kan di jogetnya waktu lampu merah kan, Dat? Lampu merah. Tapi nggak ke polisi. Kan terus di zebra cross kan? Zebra cross, tapi zebra cross emang buat tempat joget ya pertanyaannya? Bukan, maksudnya selama itu masih lampu merah dan apa namanya? Dan Video. kosong nggak apa-apa Iya, gitu loh. ya. Harus menurut saya sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya dia ke tengah-tengah jalan gitu, nah baru. Atau enggak agak ke Nah, itu samping baru kiri. salah. Tapi kan Agak ini agak ke bang samping kiri. pengendara. Baru nggak boleh. Benar. Kalau motornya ke zebra cross itu salah motor. Kalau Nah, pejalan kakinya diem di zebra cross terus joget-joget salah nggak? Hah? Apa? nggak sepenuhnya benar, nggak sepenuhnya salah. Nggak semuanya benar. nggak 50-50, semuanya 50-50. salah. Tapi yang dilakukan sama polisinya katanya apa namanya? Dia dapat surat peringatan. Menurut kalian itu peringatan buat apa sih? Buat apanya? Biar Joget di tempat yang benar-benar aja. Ya biar kalau ngulangin langsung pakai tindak hukum kan. Kalau ngulangin langsung ditindak hukum. Oke, betul. Dan kalau saya tanya, apakah pada saat si si orang tersebut joget di tengah jalan, Rashid Aga siapa? Rashid Aga siapa? Tahu nggak? Saya remove ya. Oke. Apakah pada saat si orang tersebut joget tengah jalan, si pengendara motor sama mobilnya nggak ngeliatin gitu? Ada kemungkinan gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Udah pasti Tidak ada. Pasti ngeliatin kan? Kalau kalau yang di depan pasti ngeliatin, tapi kalau yang di belakang kita tidak tahu ya. Kalau yang di belakang kita tidak tahu, tapi pasti kan kalau yang di depan kan pasti ntar kan Pasti bisa ngeliatin. di belakang. Terus Kelihatan. muncul pertanyaan kayak gini, kalau misalkan dia membuat pengendara motor sama mobilnya kurang fokus, tidak memperhatikan lampu merah, terus di tengah jalan aja gitu kan, pas udah hijau baru lari ke pinggir jalan, bisa jadi gitu kan? Iya. Akan ada indikasi menghambat laju lalu lintas. Itu mungkin kekhawatirannya. Ustadz, dari Tapi merah ke pertanyaan hijau saya tanya ada gini. kuning Tat. Enggak langsung merah ke hijau Tat, ada kuning Tat. Kuningnya berapa lama Ojat? Hijau 1,5 detik itu nyampe Tat. 1,5 detik orang tersebut dari tengah Nyampe. jalan ke pinggir jalan bisa Lari aja. itu nyampe. Tapi pertanyaannya lebih baik mana? Kan saya tidak bilang lebih baik, saya bilangnya nyampe. Saya nanya, saya Oh, nanya. kalau lebih baik ya tidak, tapi kan saya tidak bilang itu tidak boleh kan? Iya, saya nggak Ya bilang udah. dia nggak boleh. Terus gini Jan, muncul pertanyaan lagi, apakah pemuda Indonesia representasinya seperti itu? Betul, itu sangat betul. Betul Saya setuju. sekali. Saya setuju itu. Terus kamu kan pemuda Indonesia, kamu kayak gitu dong. Enggak, saya bukan pemuda Indonesia. Saya Oh, pemuda Indonesia. Saya Kamu pemuda yang Indonesia. bilang. Saya mau nanya pemuda Indonesia yang lain. Saya mau nanya pemuda yang bernama Dimas dulu deh Dimas. Tanggapan kamu dari orang-orang joget kayak gitu tuh.
Pengalaman kamu pernah lihat nggak sih orang joget kayak gitu depan umum malah? Tabrak kayak Aja kan? Kan geli ya, pakai baju yang bukan bajunya. Beda beda gender lah gitu baju, pakai rok coba. Baju yang SD. biasa sering gitu pakai rok. biasanya bencong-bencong kayak gitu. Iya, gelai kalau kata Arya. Iya gelai. Ya makanya tabrak aja. Iya bener nih mas. Bener. Enggak jangan di tempat kita. Tapi kan ya, kalau ngelihat dari norma, itu menyalahi norma apa sih? Ulang kelas 7 nih. Menyalahi norma apa? Norma hukum. Norma hukum, Agama. agama, terus Sosial. sosial. Terus satu lagi, kesusilaan, hati nurani. Terus dia nyalahin norma yang mana sih? Agama. Agama pasti. Hukum Kayaknya juga semua disalah. ada Tat. Kayaknya semua deh. Sosial juga dilanggar ya, nggak sopan dong. Ada pengendara joget-joget, nungging-nungging kayak gitu. Sopan nggak sih? Itu mungkin dapat teguran juga. Sopankah kalau begitu? Nah itu sih yang jadi perhatian. Dan kalau kata Ojan tadi, apakah itu jadi representasi pemuda Indonesia? Ada beberapa ya. Tapi ketika ditanya Ojan kayak gitu enggak, berarti enggak semua. Kalau saya tanya Raya kayak gitu nggak Raya? Buat konten TikTok joget-joget nggak? Enggak lah, Dan. Enggak, Saya nggak pernah main TikTok, Dan. saya nggak pernah main TikTok, tapi suka lihat TikTok. Zaki biasanya sering dan Enggak, Dan. Zaki, Iya. Zaki suka Bohong, bikin Dan. TikTok. Bohong, Dan. Iqbal. Enggak Tat. iya tuh Iqbal. Iqbal suka bikin TikTok. Enggak Tat. Sultan Tat. Itu. Oh Sultan. Iya Tat Sultan. Kayaknya gamers tuh biasa bikin TikTok gitu loh, video jedak-jeduk. Iqbal itu. Iqbal, Saya. Zaidan bikin nggak Zaidan? Dimas. Zaidan buat tuh video TikTok katanya. Konten itu Mobile Legend. Oke. Dan dari video tersebut kita bisa tahu bahwa ada pemuda Indonesia. Ini kan berhubungan sama Sumpah Pemuda ya. Ini menggambarkan kondisi pemuda saat ini. Kalau kita lihat dari materi, pada saat kita belajar materi yang dulu tuh, Sumpah Pemuda, itu kan para pemudanya kumpul ya, pemuda daerah itu pemuda-pemudi yang memang dia tingkatannya sekolah menengah, tapi dia udah punya visi nasional gitu, pengen mempersatukan Indonesia. Tapi ini, apakah pemudanya punya visi seperti itu? Wallahu a'lam. Dari sikapnya, saya tidak melihat itu. Dan untuk video kedua, silahkan dicermati dari berbagai sisi, dan saya akan The Beatles. Iya ya, kayak The Beatles ya, lagi jalan. Tapi The Beatles nggak kayak gitu. Oke, 3, 2, 1, silahkan ditonton lagi videonya dan berikan komentar dari berbagai aspek ya nanti. Kita brainstorming lagi. 3, 2, 1.
Oke, apa yang kalian lihat? Ini juga cuek, Tat. Orang yang Iya, videoin Bapak juga bilang. cuek. Oke, seru nih. Udah bisa ngeliat dari Videoin doang. videoin doang. nggak Ya ngebantu. seharusnya kan dia udah lebih lama daripada mbak-mbak yang Mau viralnya doang atau Iya kan. Viralnya doang. Videonya malah ngasih Konten. Iya, terus kalau kalian ada di TJ tersebut, terus ngeliat, kalau kamu lagi berdiri ya, terus ngeliat ada ya anak muda yang lagi duduk di situ, terus ada orang tua lagi berdiri udah lama banget berdiri, apa yang akan kamu lakukan? Nggak peduli, ngapain sih sendiri. urusan saya Kasih kok. tahu ke pemuda itu. Ya kalau Boleh katanya, Kan udah ada aturannya di TJ. kan nggak ada aturannya. Terus Udah ada aturan. itu Tat suruh Masih. duduk di kursi prioritas. Kalaupun ada pasti ada kan kursi di depan ya, Tat. Nah, wanita sama lansia. kalau yang saya tahu gini, kursi yang ditempatin si anak muda yang pakai baju hitam putih itu adalah kursi prioritas. Iya, Sama biasanya di ujung-ujung. itu kursi Iya. prioritas. Itu Kalau mah yang nggak tahu paling diri depan, kalau duduk situ tas. yang paling depan itu ada Wanita. khusus wanita. Iya benar, khusus wanita. Terus paling deket pintu prioritas. Prioritas. Nah, situ 1 2 gitu kan. Dan saya pun nggak tahu ya. Saya nggak tahu kondisi si anak muda tersebut apakah dia punya penyakit atau tidak. Tapi kan kursi prioritas itu untuk orang tua, disable, orang disabilitas ya. Ibu menyusui, ibu bawa anak. Ibu menyusui. Ibu mengandung, ibu hamil, atau orang tua bawa anak. Itu kursi prioritas tuh. Kalau anak-anaknya doang boleh, Tat? Anak-anaknya doang. Ya terserah orang tuanya ya. Maksudnya anaknya nggak, orang tuanya nggak ikut, anaknya doang. Ya nggak kurang tahu. Tapi biasanya dikasih anak kecil. Kalau di Singapura nggak ngasih tempat duduk orang yang lebih tua, denda 5 juta. Oh iya kah harga lift kayak gitu? Hah? 5 juta? Coba boleh sharing. Sesepuh. Iya, kalau ada apa sih saksi matanya? Kalau ada saksi mata terus, Misalkan ngelihat tapi sih ada orang minta tempat duduk cuma nggak mau. Nah itu nanti dilapor polisi. itu nggak ngasih duduk doang denda 5 juta ya? Ya Allah. Ya sih saya pernah dengar Singapura tuh yang memang ngejaga kebersihan banget dan ngejaga sopan santun berarti ya. Kalau kebersihan buang permen karet nggak boleh ya? Nggak boleh juga. Boleh makan permen. Denda berapa kalau buang permen karet? 2 jutaan 2 juta. Buang ludah? sama 2-3 jutaan kalau ketahuan. Buang air Kayak makan durian, Tat. buang air kecil tempat umum Di nggak ada di sana ya. Nggak ada. Kalau di sini masih pernah lihat saya pinggir jalan motornya standar, orangnya nggak ada, taunya orangnya deket pohon. Ngapain? Biasalah. Iya, ya biasanya dia yang memang hidup di jalan ya. Entahlah dia memang lagi kebelet banget, dia habis nganter-nganter orang, nganter barang, tapi dia nggak tahu di mana gitu kan buang air kecilnya. Motornya parkir, orangnya pinggir jalan, kaget kan saya, nih nggak malu banget gitu kan, ngadepin ke jalan gitu. Ya secara nggak langsung kan kelihatan ya punya dia gitu. Tapi kan saya nggak fokus ke situ, fokusnya ke ya orang sih ngapain sih pinggir jalan kayak gini, nggak pantas banget gitu. Udah kayak hewan. Bedanya hewan sama kita kan itu tuh ada aturannya tuh. Coba Fadli. Bedanya hewan sama kita kan kita punya akal. Coba tampilkan. Mereka juga punya akal, Tat. Iya, Tapi mereka nggak punya akal, sempurna. harusnya nggak kayak gitu. kecil di sana. Kecil tulisannya. Coba gambarnya diliatin. Filternya dicabut dulu coba Nggak Fadli. pakai filter. Banyak. Oh. Dulu waktu ke Singapura Filter sempat TV. dikasih kayak ginian. Iya. Oh, itu bekas dari sana. Iya.
Oh, Banyak. banyak Kayak banget nanti ya. ditempel di Hewan. kulkas gitu. Oh, gitu. Saya Buang izin ke toilet ya. sampah. Silakan. Rokok. Oke, jadi yang terkenal dari Singapura juga adalah pada saat penerimaan turis. Ditanya banget, itu lama banget. Mau ngapain? Kemana? Bawa uang berapa? Berapa lama? Mau tinggal di mana? Kalau nggak lolos pertanyaan itu semua, udah nggak bisa ke Singapura gitu kan. Udah kayak interview kerja tuh. Lebih ketat lagi malah. Sampai harus tahu gitu nginepnya di mana, udah booking apa belum, berapa lama. Nggak mau gitu Singapura tuh nerima orang yang nantinya jadi gembel di sana gitu kan. Orang dari negara lain, tahu-tahu di Singapura kehabisan uang. Singapura yang nanggung, nanti kan nggak mau kayak gitu. Singapura kecil. Itu sih logikanya. Oke. Oke, terus lanjut ya. Pertanyaannya lagi, apakah jiwa seorang pemuda seperti ini, seperti gambaran yang ada di video ini? Yang mana pemudanya? Jangan bikin salah paham, Tat. Yang dia tidak memberikan kursi kepada orang tua kalau dia sehat. Kayak gitu nggak pemuda? Masalahnya bukan cuma dia doang yang duduk, Tat. Ya kan pemuda di sini duduk. banyak. Saya nggak nunjuk pemuda satu doang. Oke. Ini pemuda nih. Ya, videonya berdiri ya? Ini pemuda. Yang videoin kayaknya berdiri deh. Tapi biasanya sih lebih soft kalau dia negur langsung. Lebih soft dan dia lebih kena ya dibanding videoin. Dan muncul juga pertanyaan, apakah boleh memvideokan seseorang tanpa izin? Tat, itu kayaknya 2 kursi kosong deh, Tat. Tat nggak, Tat? Itu kan ada yang di X. PSBB nggak boleh. Ada yang di X ya. Oh iya juga ya. Saling silang gitu. Ya tetap aja kalau Indonesia sama PSBB ini aja dipegang bapaknya. Bukan physical distancing. Udah nggak ada yang penjaga TJ-nya lagi tuh. Iya, tapi biasanya penjaga TJ ngasih tahu silakan. Udah nggak ada kan sekarang? Prioritas dulu silakan. Sekarang kan udah nggak ada. Oh, udah nggak ada? Udah nggak ada serius? Udah nggak ada. Oh, baru tahu. Terakhir tuh saya masih ada penjaga TJ yang kerjaannya nungguin di pintu TJ gitu. Ada yang masuk ditungguin, terus ada yang belum dapat duduk dianterin, apalagi prioritas dianterin gitu. Oke, lanjut ya. Jadi apakah jiwa pemuda Indonesia seperti ini nih, seperti yang duduk-duduk di sini, dia tidak menghiraukan orang lain gitu? Kayak gitu nggak sih? Atau dibalik pertanyaannya, bagaimana sikap pemuda Indonesia yang baik, yang sesuai dengan Sumpah Pemuda? Kayak gimana harusnya? Harusnya memberikan duduk. Ini sama yang lain. Harusnya bisa memberikan tempat duduk, rela berkorban, taati peraturan. Yang penting viral dulu bos. Iya, ngerekam ya. Kadang nggak solve juga kalau ngerekam kayak gitu, malah nimbulin fitnah. Ya kan kita yang nonton aja gini, kita nggak tahu nih, orang nggak tahu kenapa ya si orang baju putih hitam, si orang pakai topi, si orang baju biru, apakah dia sakit gitu. Kalau dia sakit kan ya udah nggak apa-apa gitu, asal dia bilang ke bapaknya, Pak maaf Pak saya sakit, saya nggak bisa berdiri lama-lama, saya pusing gitu, darah rendah gitu kan solve. Tapi kalau misalkan nggak bilang, kayak yang di dalam TJ pun dia nggak tahu, nggak ngapa-ngapain, itu bakal menimbulkan fitnah juga. Apalagi yang ngerekam, izin enggak gitu kan, disebarluaskan tanpa ada penjelasan yang tepat. Bahaya kayak gitu ya. Dan kalau dari saya saran, kalau ketemu modelan kayak gitu case-nya, tegur aja langsung.
Bapak mohon maaf, ini kursi prioritas. Ini ada bapak-bapak, kasihan. Nah, itu kan nanti dia berdiri. Kalau nggak berdiri juga, tanya ke yang lain. Kalau yang lain nggak berdiri, udahlah Pak. Aku hantam. Baku hantam aja. Enggak sih, kayaknya pasti akan ada yang ngalah gitu. Hati nurani seseorang tuh pasti baik. Nggak mungkin baku hantam juga ya. Darah tinggi salah, darah rendah salah. Kalau darah tinggi cepat pusing, darah rendah juga berdiri cepat pusing. Gitu sih ya, cepat lemes gitu. Lesehan aja. Dulu malah nggak boleh lesehan di situ ya. Dan oke, kita masuk ke pemuda Indonesia saat ini. Aktivitas bangun tidurnya bener nggak sih kayak gini? Ini megang apa sih? Guling portable. Oh, ini apa? Guling dah. Guling ya. Ini HP kayaknya deh. Bangun tidur, cek HP gitu kan maksudnya. Terus minta tolong dibacakan sama yang suaranya lantang nih. Ini nih kata-kata ini yang merah. Sama Zaki deh, silahkan. Zaki minta tolong dibacakan. Kata-katanya Tat. Iya. Apa harus belangkon ini bermerek luar negeri agar muda-mudi Indonesia bangga menggunakannya? Berarti permasalahannya anak-anak muda Indonesia nggak bangga lagi pakai belangkon, ya nggak sih? Atau cuma pakai di acara-acara doang ya? Paling acara adat. Iya, acara doang. Ada acara adat tuh. Belangkon apa entar? Belangkon apaan? Nah, itu adalah topi khas Jawa sih. Yang belakangnya ada gundukan gitu. Belangkon namanya. Kalau di Sumatera kan ada tanjak ya. Ojan. Apa lagi, Tat? Oh, tanjak apa lagi? Ojan pernah pakai tanjak nggak, Jan? Oh, Sumatera saya nggak tahu dan. Pernah pakai tanjak nggak? Tanjak apaan? Ini, topi yang ini. Oh, itu buat nikah itu biasanya. Itu buat nikah, iya. Oh, Melayu ya, Tat? Melayu biasanya pakai tanjak. Oh, iya. Ada yang miring ke sini, ada yang lurus, macam-macam. Berat banget, Tat. Berat itu, Tat. Berat kalau yang cewek kan suntiang ya namanya ya. Ya, Sintiang. Suntiang itu lebih berat. Parah banget. Kuningan semua lagi. Gede buat itu. Gede banget kalau Lebih nikahannya gede daripada mukanya. orang Minang. Emas merah semua. Khas banget ya. Oke, masalahnya adalah ya kita sendiri aja yang punya gitu, Indonesia yang punya, kita nggak tahu namanya apa dan gimana mau pakai gitu. Aksesnya aja susah. Belangkon gimana? Oh, paling di Jogja doang taunya gitu. Paling di tempat-tempat wisata aja buat oleh-oleh gitu ya, nggak pernah dipakai di keseharian. Malah udah kerasanya malu, mending pakai snapback deh. Lebih milenial, lebih kekinian gitu kan. Itu sih. Satu sisi kita juga pengen melestarikan, pastilah pengen, nggak mungkin enggak. Tapi ada hal yang perlu di akomodasikan. Misalkan harus ada yang lebih kekinian gitu modelnya, boleh nggak sih belangkon pakai model yang lain-lain? Ya silahkan, agar si kekayaan budaya kita ini dilestarikan. Dan teknologi itu jadi ibarat dua mata pisau sih, bisa membuat kita lebih baik dan juga bisa membuat kita ibaratnya makin buruk kalau kita salah memanfaatkan. Contohnya gini, dengan adanya teknologi kita bisa bikin body kit kan ya. Body kit tuh ibarat sering mungkin ya kalian ya pada saat main game mobil yang tadinya biasa jadi kelihatan sporty itu gara-gara body kit. Dan ternyata di Indonesia ada yang punya, ada yang ada yang ngeproduksi body kit namanya Karma Body Kit. Dia nggak berani jual di Indonesia karena Karma Body Kit ini lebih memasarkan produknya ke luar negeri karena banyak masyarakat Indonesia
termasuk para pemuda-pemudinya yang memilih produk luar negeri dibanding produk lokal. Real nggak kayak gitu? Kebanyakan katanya. Iya, benar. Banyak yang lebih percaya sama produk luar negeri dibanding produk dalam negeri. Misalkan body kit, ini body kit buatan mana? Buatan Indonesia. Oh, yaudah deh. Kalau yang ini buatan siapa? Buatan Jerman, ini buatan Jerman. Teknologi Jerman kata gitu. Oh yaudah berapa ini? Biasa kayak gitu ya. Tapi ternyata karena body kit ini pada saat dijual di luar negeri, diminati sama orang luar negeri. Banyak yang beli. Mesen malah inden. Dan ketika datang lagi ke Indonesia, orang Indonesia suka dong. Oh ya udah, saya mau mesen juga gitu. Harus ada pengakuan dari orang luar negeri dulu, baru barang Indonesia tuh diakuin sama orang dalam negerinya. Ribet nggak tuh? Ribet ya. Ribet ya. Ada anak muda buat mobil, terus nggak diakuin sama Indonesia, tapi diakuin sama luar negeri. Mobil apa tuh Zaidan? Mobil listrik, iya pernah sih, saya pernah dengar. Mobil listrik sport. Kalau dikembangin katanya mirip Tesla. Ya kan ya? Iya, ada. Iya, Ada. Indonesia. Ada banyak Indonesia tuh. Sampai NTB aja sekarang ngembangin motor listrik. Tapi ya itu belum disupport sepenuhnya biar jadi industri besar gitu. Semakin besar industri kan semakin low cost-nya. Karena massal kan produksinya. Tapi kalau produksi satu doang, biaya lebih mahal daripada beli yang memang dari pabrikan gitu. Sama halnya ini karena body kit pastinya mahal. Karena dia buatan yang memang nggak produksi massal gitu. Dan kita masuk ke dilema story. Saya minta tolong dibacakan sama Fahrel. Silakan Arel. Dilema 1 ya, baca bareng-bareng. Nah, yang mimpin adalah Fahrel. Kamu merupakan murid sekolah di sebuah sekolah di Jakarta. Kamu memiliki banyak teman dari berbagai macam kalangan ekonomi. Saat ini, kamu memiliki teman dekat yang dikategorikan memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas dan sudah terbiasa hidup dalam kecukupan. Salah satu kebiasaan teman-temanmu adalah membeli barang yang branded buatan luar negeri dan berharga fantastis seperti sepatu dan hoodie. Kamu memiliki potensi tersebut, kemudian membuat sebuah toko online yang memang menjual barang-barang branded original. Kamu kemudian mendapatkan supplier barang branded luar negeri dengan harga yang sangat murah. Jika di pasaran harga barang 1.500.000, di supplier tersebut kamu bisa mendapatkan harga 750.000. Kamu memutuskan untuk bekerja sama dengan supplier tersebut dan mulai promosi dengan melakukan iklan lewat media sosial. Kamu mendapatkan pelanggan pertama dan membeli barang yang dipesan pelangganmu kepada supplier. Saat barang tersebut tiba di rumahmu, kamu mengetahui ternyata barang tersebut bukan barang original dan merupakan imitasi. Ternyata supplier sudah mencantumkan keterangan pada deskripsi barang bahwa semua yang dijual olehnya adalah barang imitasi, akan tetapi kamu tidak membaca keterangan dengan seksama. Pelanggan pertamamu merupakan orang yang sangat awam dengan barang branded luar negeri dan tidak mampu mengetahui perbedaan barang original dan imitasi. Udah clear belum? Udah paham alur ceritanya? Udah baca semua? Imitasi apa? Imitasi itu KW. palsu. The original. Tiruan. Betul. Tepat banget. Barang tiruan. Banyak kan ya barang branded sekarang, misalkan Air Jordan gitu. Dijual versi KW-nya. Tulisannya sih grade ori, tapi kan itu KW ya, grade ori. Yang ori mah namanya original. Kalau grade ori berarti menyerupai original gitu maksudnya. KW1, KW2, KW3. Ada yang kayak gitu ya. Jadi itu berkembang di masyarakat. Dan di case-nya di sini kamu nih jadi penjual gitu. Teman-teman kamu memang jadi pasarnya gitu. Karena ngelihat teman-teman kamu ini menengah ke atas yang mampu untuk membeli barang-barang tersebut, barang-barang branded.
Terus di pasaran tuh harganya 1.500.000, tapi kamu nemuin toko nih yang bisa ngejual harganya 750 doang. Tapi ternyata pas mau dijual ke teman kamu udah mesen nih. Terus pas udah mesen, kamu beli kan ke suppliernya. Pas udah dibeli, ternyata barangnya KW gitu. Apakah, pertanyaannya ya, apa yang kamu tanggapi dari hal tersebut? Ada kesalahan di mana ya? Atau pada saat toko tersebut muncul, ada kesalahan nggak dari tokonya atau kesalahannya dari diri sendiri? Gitu. Tanggapi ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah kamu tetap menjual barang yang sudah kamu beli dari supplier kepada pembeli pertamamu? Kan udah beli ya tadi ya dari supplier, barangnya ternyata nggak asli, tetap dijual apa enggak ke pembeli pertama? Yang harus kamu lakukan, jawab secara individual dan simpan jawabanmu. Waktunya 2 menit dari sekarang. 2 menit dari sekarang, silahkan. Silahkan. Menanggapi itu kayak gimana sih, Kak? Menanggapi berarti kamu berkomentar berdasarkan cerita tersebut. Misalkan kamu ngomentarin ini tuh kesalahan si pedagangnya, kenapa pedagangnya ngejual barang KW? Enggak, pedagangnya nggak salah, dia udah nyantumin. Kesalahan ada di diri saya gitu. Kenapa saya nggak baca? Atau kesalahan lagi yang lain, atau pada saat kejadian-kejadian kamu tanggapin, iya sih ini terjadi kayak gini memang karena kayak gini gitu. Itu kan banyak tanggapan. Ini ya ceritanya ya. Pertanyaannya mana, Tat? Tadi ada yang nanya ceritanya. Ini lihat aja di masuk ke sesi pair. Kamu akan kumpul sama teman-teman. Kita ada 13 ruangan ternyata, Masya Allah baik banget ya Olip nih. Oke, kita masuk ke sesi pairing. Kalian berpasangan seperti yang sudah kita pernah laksanakan sebelumnya ya. Sharing pada pasangan, tanya jawab, satukan gagasan. Waktunya 4 menit dari sekarang. Ada pertanyaan? Sudah paham akan teknisnya? Sudah dapat jawabannya semua? Oke, bismillah. Kita mulai sesi pairing. Jadi sharing dulu, terus tanyain kalau misalkan ada sesuatu yang perlu ditanyakan, lalu satukan gagasannya. Sepakati apa jawabannya. 3, 2, 1, silahkan masuk ke breakout room. Bisa nggak mic-nya, Zaidan? Bisa mic-nya? Oh, oke. Ya, silahkan masuk ke breakout room. Arel, Farhan, Fadli, apa tanggapan kamu? Assalamualaikum Fadli, silahkan join ke breakout room. Fadil Afkar, ya. Farhan, Fadil Afkar, halo. Ya, Tat.
Ya silakan join. Zen, silakan join Zen. Ya, ke breakout room Zen. Oke. Pertanyaannya apa aja, Tat? Pertanyaannya yang pertama, apa tanggapan kamu? Taruh di chat, Tat. Iya, bentar. Ya, saya chat. Bentar. Nih, 3, 2, 1. Nih ya. Oke, silahkan join lagi. Dimas sama siapa tadi Dimas? Sama si Yazid ya. Sama Ojan ya? Bukan nama Yazid ya? Farhan Hatahin. Halo Farhan Hatahin. Farhan Hatahin. Ya, saya habis ke toilet. Aan join ke breakout room diskusi sama Zen. Diskusinya ngapain? Pertanyaannya ada di chat. Kamu udah baca ceritanya belum? Okay, thank you. So in my class, at the second session, there are only Iqbal, Mafaza, Argi Alif, Zaki Hadafi, Raya Raditya, Fauzan, Fawaz, Arik Alfanto, Faris Syamil, Arya, Dimas, Fahrel, and Afif Alazain, and also Fawa Yazid. For the rest, I'm sorry boys, but you are not here, so I will not count that you are here. Okay, thank you. And then for those who turn on the camera but cannot be seen clearly, I will not count you that you are here. Expect you have a confirmation, like you have a technical issue. It will be understood. But if you don't have any confirmation, means you are not here. So sorry to say. Okay, thank you very much for those who are able to turn on the camera. I really appreciate it. So boys, as you know, the things that we have to do for today, we will have 2 sessions for English class. Okay, kita akan ada 2 sesi untuk English class. The thing we have to do is to discuss about and to do the project for empathy sessions. Okay, kita akan melanjutkan presentasi, the presentation and also the empathy project. Alright, so here we are. I hope you are ready for that. For those who haven't present, it will be your turn at this second session. So inshallah, at the second session, we will reread the dilemma story 2, and you have to do the presentation. And after that, we are going to discuss about the self-integration, about the dilemma story itself, related to the project for today. Okay, and yeah. Let me check your itinerary. Mr. Kresna, will you lead or it's supposed to be me? Is Mr. Kresna here? Oh. Okay, Zah? Yeah. Will it be led by you? Okay, it's okay. Oh, okay. Thank you very much, Ustadz Kresna. And please kindly let me if it comes to my turn then. Yeah. Okay. Thank you, Ustadz. Ustazah. Yes. And for all student of 8A, please turn on your camera. Ojan, Ale, Fadil Afkar, and for Satria is 6. Oh, okay, thank you, Dad. Okay, for Riza, please give me sharing. Oh, all right then. Wait a minute, Dad. I will let you to be the co-host. Yeah, yes. Please. Okay, for the second session, and start with dilemma 2. Please read the dilemma first. Jadi silahkan lihat dulu cerita dilemanya, dilema 2. Walaupun tadi ada yang udah jawab ya beberapa, tapi masih banyak yang belum lihat juga. Oke, silahkan di screenshot. Oke, boleh di screenshot dulu ceritanya.
And for Raya, please silahkan pimpin untuk membaca Dilema Story 2 ini. Okay, let's start. Nama 3 di rumah Dilema Story 2. Kamu mengganti supplier barang, kemudian kamu menemukan supplier yang menyediakan barang branded buatan luar yang original dan juga menyediakan barang-barang buatan Indonesia yang mampu bersaing dalam kualitas dengan barang luar negeri. Harga yang ditawarkan memang lebih mahal dari supplier sebelumnya, tetapi barang yang dijual sudah dipastikan original. Kamu pun mempromosikan barang branded luar negeri dan juga barang buatan Indonesia. Kamu memilih tetap menjual barang buatan Indonesia karena mempertimbangkan kualitas yang tetap mampu bersaing dengan barang branded luar negeri. Petugas sebagai supplier menghargai barang buatan Indonesia. Ada satu temanmu dan barang branded buatan Indonesia kemudian membawanya ke sekolah. Kemudian ada beberapa temanmu yang menyampaikan brand buatan Indonesia tersebut buruk dan menganggap tidak bisa disertakan dengan brand luar negeri karena berbeda kualitas dan tidak memiliki gaya. Kamu yang merasa telah menjual barang tersebut mencoba menjelaskan bahwa kualitas barang bisa dijual menjadi kualitas yang bisa bersaing dengan brand luar negeri. Karena saat ini sudah banyak barang-barang buatan Indonesia yang mampu menembus pasar luar negeri. Temanmu yang sudah membeli barang buatan Indonesia tersebut kemudian mengajukan penukaran barang menjadi barang branded buatan luar negeri karena merasa tidak bangga terhadap produk buatan dalam negeri. Okay, thank you Raya, and I give you 2 minutes for read personal. Silahkan dibaca dulu secara personal, secara individu. Waktunya 2 menit untuk lebih dihayati lagi ceritanya. 2 menit dari sekarang, oke. Dan jangan lupa di screenshot ya. Ngapain, Tat? Dibaca kembali ceritanya. Dan dicermati kembali setiap alur ceritanya. 2 menit dari sekarang. Sampai jam 9:10. Ustadz, what about Farhan? Does she have confirmation? Farhan, he didn't join. Yeah, No. Farhan. All right. Without confirmation, after this I Okay. call the Farhan. Yeah, yeah. Thank you, Tat. Okay, I ask the parent.
Okay, thank you. And for the next activity is, okay, answer this question. Please answer this question. We have 2 question. Yang pertama adalah apa yang kamu lakukan kepada temanmu yang meminta mengganti pembelian barang brand dalam negeri yang sudah dia beli. Mau diapain nih temennya nih? Terus pertanyaan kedua, haruskah kamu menjual barang buatan luar negeri aja? Karena tadi melihat respon teman kamu kayaknya nggak bangga deh sama barang dalam negeri. Apakah kamu pengen jual buatan luar negeri aja nih? Katanya biar banyak peminatnya. Oke. This thinking, 2 menit dari sekarang silahkan pikirkan jawabannya terlebih dahulu sama seperti yang sesi satu tadi. 2 menit dari sekarang pikirkan jawabannya. Oke, 3, 2, 1 dimulai. Udah dijawab belum Zaidan? Jawabnya di mana, Tat? Di Padlet kan? Oke, jawab di diri sendiri dulu ya. 1 menit lagi. Ini jawab diri sendiri dulu sebelum kalian diskusi di sesi share. Pair. Jawab diri sendiri dulu lagi. Sama atau enggak, Tat? Apa? Temennya sama? Oke, saya lagi buat roomnya dulu sesuaiin sama yang tadi di sesi 1 ya. Oke, 1 menit lagi waktunya. Pikirkan jawabannya dan pastikan kalian sudah punya jawaban ya, biar kalian bisa sharing nantinya. Pastikan namanya sesuai ya. Karena saya lagi buat room. Nyesuaiin sama yang sesi 1 tadi. Oke. Waktunya selesai dan selanjutnya adalah sesi sharing. Saya minta waktu sekitar 1 menit lagi ya. Sebentar, saya akan masukkan kalian ke dalam room. Iya, silakan. Oke. Perhatikan namanya ya, jangan sampai dirubah sama nama yang aneh atau nggak ada hubungannya sama nama kalian. Karena saya lagi buatnya manual. Oke, 2 kelompok lagi. Oke, dan kelompok terakhir ada. Oke, silahkan join ke breakout room dan lakukan pairing ya. Lakukan tanya jawab kepada kelompoknya atau pasangannya. Kemudian satukan gagasan kalian. Apabila kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan tanya jawab di situ dan pastikan kalian sudah memiliki mufakat, kesepakatan. Tadi yang pertanyaan nomor 2 apa tuh? Pertanyaan nomor 2, haruskah kamu menjual barang yang branded buatan luar negeri saja? Melihat respon dari teman kamu yang memang lebih bangga sama brand luar negeri. Oke, silahkan boleh join dari sekarang dan waktu diskusinya pada saat pairing adalah 4 menit dari sekarang sampai jam 9:19 dan saya kasih waktu 1 menit nanti untuk waktu keluar, jadi sampai jam 9:20. Dimulai dari sekarang, silahkan join ke breakout room.
Okay, Ari, Fadli, come on. Fadli Lafkar, Raffi Octavian, please join. Gimana? Kenapa Fadli? Ya, saya kan Apa Fadli? dilema 1 sama jawabnya dilema 2. Terus nanti gimana? Oh, kedengeran Fadli kurang jelas. Saya tadi kan waktu dilema 1 saya jawabnya pakai dilema 2. Nah, terus gimana nanti? Kamu jawab materi dilema 1 berarti sekarang. Start. Balik aja. Fadli Maula with Fadli Maula. because in room 3 only Fadli Maula. Fahrel. Oh, Fahrel. He didn't join. I think Fahrel left the meeting. Left. Iya. Yeah. Saya tanya dulu ya. Yep, sip. And for room 1, are they 3? Syamil, Three. Zaki, and Raya. Okay. Because yes, this connection is unstable, and I'm share the participant. Oh yeah. Cuma satu orang tadi Pak. Alright. Okay, sip. I wanna, iya Arik. Ngapain? Baru balik? Hah? Ngapain cari baru dari toilet? Okay. So you have to go to the breakout room, Arik, and discuss with your friend about the dilemma story. So you didn't read the dilemma story before? Okay, so you have to discuss that. Rik, filternya dimatiin ya Rik ya? Iya, Dad. Oke, cek filter. Dikasih lihat doang itu, nggak kelihatan wajahnya. Kayaknya boleh kan? masih filter itu. Coba yang original aja. Gak usah pakai. Tampilkan wajah tampannya, tampilkan. Arel datang nih. As a country with good soil fertility, this country can grow several crops, starting from sweet potatoes, rice, cassava, and etc. We can treat all these plants into a unique food. I'm Iqbal. I invite all to preserve local Indonesian products. Remember Indonesia, preserve local products. Koja bag. Koja's bag is bag made from the turkey and body wear it for daily use. I'm Indonesian and I'm proud to promote, introduce my local product to the world.